Selamat pagi, kita bertemu lagi pada mata kuliah Teknologi Informasi dalam Bimbingan dan Konseling. Minggu ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, 5 dan 6, yaitu praktik menyusun angket online berbantuan Google Formulir. Nah, Ibu yakin anak-anak Ibu di sini sudah tidak awam nih tentang Google Formulir. Sesekali pasti pernah aja kan pakai Google Formulir. Entah itu untuk membuat atau keperluan apa, entah link pendaftaran atau apa. Jadi tetap aja pada pertemuan ini Ibu akan ajak kalian mengeksplor lebih tentang Google Formulir. Kita masuk ke Google. Nah, kemudian yang kalian cari adalah ketik Google Formulir. Google Formulir seperti ini, akan banyak sekali yang muncul, tetapi link-link ini tidak semua langsung bisa membawa kalian atau mengakses Google Formulir yang kalian butuhkan. Jadi yang Ibu sering pakai adalah dua link ini, Google Forms Free Online Surveys for Personal Use atau Google Formulir Login. Kita pilih salah satu, kita pakai Google Forms Free Online Surveys for Personal Use. Nah, ini dia akan muncul seperti ini anak-anak. Ada kumpulan dan susun informasi besar atau kecil, ini kebutuhan pribadi, ada kebutuhan bisnis. Kita klik yang buka Google Formulir untuk kebutuhan pribadi. Jadi langsung nge-link ke akun Google ya. Ini adalah beberapa Google Formulir yang pernah Ibu buat. Banyak. Tapi pada kesempatan kali ini, kita akan membuat formulir yang baru. Jadi kalian klik yang blank atau tanda plus ini. Nah, yang akan muncul adalah seperti ini. Ini ya. Nah, banyak sekali. Oke, untuk mempersingkat waktu, tadi Ibu sudah buat. Kita langsung aja ke sini. Nah, ini kita kan tadi di sini kan. Nah, ini adalah judul. Ini adalah judul dari angket online yang kalian buat. Ya, nah di sini Ibu membuatnya latihan TIBK. Kemudian kita balik lagi, di sini ada form description. Yang Ibu buat adalah, nah di sini bisa kalian deskripsikan tujuan angket kalian, mengukur tentang apa, kemudian cara mengisinya bagaimana, tentang skornya berapa, dan penjelasan tentang skornya. Jadi ini hal-hal yang bisa kalian deskripsikan di form description. Nah, bisa juga kalian tambahkan bagaimana sih cara mengisi angket online kalian ini gitu. Jadi deskripsi di sini memungkinkan meminimalisir pertanyaan yang membuat bingung gitu. Ini apa sih? Gimana sih caranya ngisi angket supaya tidak seperti itu? Jadi memang sudah deskripsikan, sudah ditambahkan atau dijelaskan di dalam angket gitu. Kemudian ini adalah pertanyaan pertama, yaitu kita klik dulu. Pertanyaan pertama menggunakan short answer. Short answer di sini adalah pilihan jawaban yang memungkinkan untuk menjawab kurang dari satu kalimat atau maksimal satu kalimat gitu. Nah, biasanya digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pendek. Misal nama, kemudian kelas, seperti itu. Jadi di sini nama mahasiswa. Kalian juga bisa menambahkan deskripsi dengan mengklik deskripsi ini. Nah, klik description, kemudian kalian tambahkan. Misalnya kalian menambahkan
tulislah nama lengkap kalian dan nama panggilan gitu. Jadi anak-anak tinggal menjawab memang nama aja, nama dalam kurung atau nama garis miring panggilan, seperti itu. Nah, di sini juga bisa misalnya nama siswa atau mahasiswa ini adalah jawaban yang memang harus diisi atau pertanyaan yang harus diisi. Jadi kalian bisa klik required di sini. Apa maksudnya required? Adalah ketika responden tidak mengisi bagian ini, mereka tidak bisa melanjutkan ke seksi berikutnya atau mereka tidak bisa mengirimkan respon karena belum mengisi. Jadi memang harus diisi seperti itu. Nah, kemudian ini ada seksi 2. Nah, seksi 2 di sini kita kembali ke sini dulu. Seksi 2 di sini ditambahkan dengan add section. Nah, seperti itu. Di seksi kedua adalah pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada deskripsinya juga, baru ditambah add question. Jadi ke sini. Pertanyaan yang kedua, ini menggunakan fasilitas paragraf. Jadi paragraf di sini adalah memungkinkan responden untuk memberikan jawaban penjelasan yang panjang. Gitu. Makanya pertanyaannya lebih cenderung ke pertanyaan yang open, pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang panjang. Apa yang kalian ketahui tentang sebuah harapan dan cita-cita? Nah, contoh pertanyaannya begitu. Jadi mereka harus menjelaskan. Kemudian pertanyaan berikutnya ini menggunakan multiple choice. Jadi multiple choice ini adalah alternatif jawaban yang pilihan ganda. Singkatnya adalah pilihan ganda. Jadi dari sekian alternatif jawaban, mereka hanya bisa memilih satu jawaban yang menurut mereka benar. Itu multiple choice ya. Kemudian pertanyaan berikutnya menggunakan checkbox. Nah, checkbox ini adalah alternatif jawaban yang memungkinkan responden untuk memilih lebih dari satu jawaban yang menurut mereka sesuai. Nah, misalnya kan pertanyaannya di sini hobi. Hobi seseorang itu kan kadang bisa lebih dari satu gitu. Jadi mereka bisa memilih 3, bahkan 4, bahkan 5 yang sesuai dengan kebutuhan jawaban mereka. Nah, pertanyaan berikutnya dengan drop down. Drop down ini juga mereka hanya bisa memilih satu sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan jawaban mereka. Oke, yang berikutnya adalah upload file. File upload. Jadi uploadlah foto terbaru yang paling berkesan bagi kalian dalam 1 minggu terakhir. Nah, di sini ada pilihan juga allow only specific file type. Jadi di sini hanya mengizinkan satu jenis file yang diupload sesuai kebutuhan. Karena yang ibu minta adalah foto, jadi spesifik filenya adalah image. Seperti itu. Maksimum number of file, mereka hanya bisa mengupload 1 kali saja atau 1 foto saja. Tapi sesuai kebutuhan, mereka bisa mengupload 5-10, maksimal 10. Dan ada maksimum file size atau ukuran maksimal dari file atau dokumen yang diupload, bisa 1 MB, bisa 10 MB. Nah, ibu di sini pilih yang 10 MB. Dan semua file yang diupload di sini akan di-linkkan langsung atau berhubungan langsung dengan Google Drive admin. Jadi karena ini angket ibu yang buat, jadi semua file yang diupload di dalam angket ini akan langsung diakses ke Google Drive ibu.
Nah, begitu juga kalian, kalau kalian misalnya membuat angket, membutuhkan file upload, nah dokumen yang diupload itu langsung terakses ke Google Drive kalian. Oke, pertanyaan berikutnya menggunakan multiple choice grid. Ini dulu. Linear scale. Skala linear ya. Skala linear di sini maksudnya rentang skor dari 1 sampai 4. Nah, tidak pernah. Misalnya 4 nih. Seberapa sering kalian bangun pagi dan langsung mandi gitu selama WFH gitu mungkin pertanyaannya. Jadi alternatif jawabannya adalah 1 tidak pernah, 2 sesekali, 3 sering, atau 4 setiap hari gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau mereka klik 1 berarti mereka nggak pernah mandi, bangun pagi nggak pernah mandi gitu, atau sesekali atau sering itu berarti masih jarang-jarang, nggak setiap hari gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya menggunakan multiple choice grid. Nah, multiple choice grid ini adalah kolom yang kita tentukan, yang ditentukan oleh admin. Nah, ini adalah alternatif jawaban. Jadi mereka hanya bisa memilih 1. Multiple ya, serta pilihan ganda. Nah, tampilannya itu seperti ini. Tampilannya seperti ini. Oke, untuk tampilan nanti ya. Kita bahas dulu fasilitas jawaban. Kemudian ada checkbox grid. Ini checkbox seperti yang tadi memungkinkan responden untuk memilih lebih dari 1 jawaban. Nanti ya, kita bahas satu-satu dulu. Nah, ini ada date. Di sini ada date atau tanggal. Jadi kebutuhannya tanggal berapa, misalnya pengumpulan tugas. Kalian bersedia mengumpulkan tugas maksimal tanggal berapa gitu misalnya. Atau tanggal lahir kalian berapa gitu. Jadi mereka memang sudah pasti hanya bisa menginput tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian waktu nih. Time ya. Time. Jam berapa kalian bangun tidur? Nah, mereka memang hanya bisa menjawab pertanyaan ini dengan menginput jam gitu. Ini ya beberapa, ada banyak sekali. Ada tadi kita sudah bahas satu-satu, sudah semua di sini. Kita bahas short answer atau jawaban pendek, jawaban panjang atau paragraf, atau multiple choice atau pilihan ganda, checkbox atau checklist, drop down, file upload, linear scale, multiple choice grid, checkbox grid, date, dan time. Nah, itu beberapa pilihan. Nah, kemudian di sini juga ada pilihannya, anak-anak. Kalau misalnya kalian mau customize theme, tema. Nah, Ibu di sini tadi pilih ini. Banyak sekali. Ada tema walk and school, ada ilustrasi, ada birthday, ada food and dining, party, anak-anak, ada wedding juga. Atau kalian mau upload foto atau memilih foto yang memang sudah ada di galeri kalian. Nah, Ibu pilih dari sini aja. Tadi Ibu pilih ini. Ibu ganti deh, Ibu pilih ini sekarang. Oke. Nah, dia akan berubah di headernya. Jadi tema color dan background color akan menyesuaikan dengan warna dasar dari header. Ungu kan? Nah, mereka langsung menyesuaikan. Tapi masih bisa diganti. Dan bisa juga ditambah warnanya mau warna apa gitu. Merah misalnya. Nah, jadi gitu, jadi kontras ya.
Jadi gitu. Kemudian ada font style, ada basic, kemudian decorate, kemudian ada formal, ada playful. Hanya sedikit aja pilihannya. Nah, ini hanya mengubah judul dari setiap sesinya tadi, tidak merubah deskripsi. Nah, ini adalah settingannya, college email address. Jadi setiap responden yang mengisi angket online kalian, nah email kalian itu akan mendapatkan notifikasi bahwa email ini mengisi angket online kalian gitu. Itu kalau kalian centang collect email address. Tapi kalau kalian nggak mau sibuk, ya udahlah nanti aja dicek sekalian. Nah, kalian nggak usah centang itu. Jadi kalian bisa lihat di settingan respon di Google Formulir yang tadi. Nah, kemudian require sign in, nah ini nggak usah. Kemudian responden can, kalian inginkan responden itu bisa edit setelah mengirim, bisa mengubah-ubah jawaban lagi, atau responden ini bisa melihat kesimpulan dari hasil dari angket online-nya tadi. Kalau ibu nggak mau, mereka bisa melihat dan tidak boleh juga merubah-rubah hasil, jadi nggak usah diisi gitu, nggak usah ya. Oke, save. Kemudian masuk ke pengiriman. Nah, pengiriman di sini ada tiga yang bisa, yaitu mengirim lewat email address, mengirim lewat link, long link, atau shorten link, kemudian copy, atau dengan embed. Nah, tapi embed ini tidak bisa dengan angket online ini karena dia ada file uploadnya. Tuh, sampai sini semoga paham ya. Nah, kemudian yang terakhir kita akan preview hasil dari yang sudah dibuat tadi. Nah, ya di sini kita coba isi ya. Nama siswa dia, karena ini harus diisi supaya kita bisa melanjutkan. Ini seksi ya yang tadi, add section yang tadi. Jadi masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini apa yang kalian ketahui? Nah, ini bisa panjang anak-anak, bisa kalian mengetiknya panjang. Mungkin kan kalian untuk menjelaskan panjang lebar di sini panjang lagi bisa, oke? Kemudian itu paragraf ya, yang tadi short answer untuk nama, kemudian paragraf. Nah, ini cek multiple choice. Multiple choice adalah alternatif jawaban yang memungkinkan responden untuk memilih hanya satu jawaban yang tepat bagi mereka. Apa kabar kalian hari ini? Saya baik. Jadi mereka hanya bisa memilih baik, kalau sesuai kebutuhan mereka gitu. Kemudian yang kedua adalah checkbox. Jadi checkbox ini adalah alternatif jawaban yang memungkinkan mereka memilih lebih dari satu jawaban. Misalnya, ibu hobinya renang, voli, sepak bola, memasak, merias, menari. Gitu. Padahal hobi ibu tidur. Kayak ibu pilih 5 ya. Nah, gitu. Ini checkbox. Kemudian ini adalah drop down, yang tadi pilihan drop down. Seberapa suka kalian dengan pelajaran BK? Suka sekali, dipilih suka sekali gitu. Kemudian add. Ini yang file upload. File upload, tinggal add file, kemudian pilih di mana tempatnya, select file from your device, kemudian open, upload, gitu aja caranya sih. Oke. Kemudian yang ini linear scale.
Jadi seberapa sering kalian bangun pagi dan langsung mandi? Ibu setiap hari. Jadi jawabnya setiap hari atau sering. Jadi sering-sering. Maksudnya tidak setiap hari tapi sering. Pilih salah satu aja. Nah, karena ini linear scale hanya bisa memilih satu jawaban yang tepat, yang sesuai dengan keadaan diri mereka. Kemudian ini apa ya tadi ya? Itu adalah multiple choice grid. Multiple choice grid di sini. Nah, di setiap row ini mereka hanya bisa memilih satu alternatif jawaban. Misalnya, seberapa senang kalian dengan mata pelajaran ini? Matematika, senang atau tidak? Biasa aja. Kemudian biologi tidak suka, bahasa Indonesia suka, bahasa daerah suka, gitu. Jadi cuma bisa memilih satu. Nah, kemudian ini adalah checkbox grid. Nah, ini memungkinkan mereka bisa memilih lebih dari satu. Misal berkebun, jadwal kegiatan harian, berkebun Sabtu Minggu gitu. Memasak setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Memandikan peliharaan 2 kali. Gitu. Kemudian membersihkan kandang kucing setiap minggu. Mengepel lantai setiap 2 hari sekali gitu. Mencuci pakaian 2 kali seminggu. Nah, ini checkbox grid. Dia memungkinkan memilih lebih dari satu. Kemudian tanggal ya. Misal tanggal lahir kalian berapa? Karena jauh, misalnya kalian milihnya itu tahun 1980 gitu. Udahlah, ibu 1993 ya. Oke, lewat 1993 diklik. Nah, kalian pilih bulannya, bulan berapa, baru kemudian pilih tanggal. Nah, jadi ini akurat 26 Februari 1993. Nah, kemudian ini yang tadi adalah yang ini ya, yang date. Kemudian yang berikutnya adalah yang time. Jadi time ini adalah kalian ketik manual. Misalnya jam berapa kalian bangun, jam 5.30 gitu misalnya, PM atau PM. Oke. Kemudian submit. Kalian karena sudah mengisi penuh. Nah ini yang tadi, submit another response. Jadi misalnya, kayaknya tadi saya keliru ngisi deh gitu. Jadi responden itu bisa mengulang mengisi, tetapi ada nama yang sama nanti di respondennya. Oke ya. Kita cari yang tadi. Untuk melihat respon yang sudah terkumpul, kalian klik tanda pensil di bawah, kemudian kalian, nah nih, sudah ada 2 respon, satu dari ibu aja. Jadi kalian klik responses, kalian bisa lihat ini. Ada kesimpulan keseluruhan, ada setiap pertanyaannya bisa kelihatan, ini per individunya. Nah, kalau kalian membutuhkan data mentahnya juga bisa kalian download Excel. Nanti akan dialihkan ke Excel spreadsheet, Google Spreadsheet atau Google Excel. Jadi kalau kalian misalnya mau edit atau apa, kalian tinggal klik ini file. Jangan edit di sini ya, ini karena ini kalian bisa langsung klik file kemudian download Microsoft Excel. Jadi akan langsung dialihkan, terdownload, dan bisa kalian buka di aplikasi Excel laptop kalian. Open.
seperti ini. Jadi dia langsung aksesnya itu di aplikasi Excel laptop kalian. Nah, misalnya kalian mau atur panjang kolomnya, menambahkan judul atau apa, nah itu silahkan. Jadi bisa diedit di sini ya, gitu. Jadi banyak sekali memang sudah dimudahkan, apalagi kalau kalian buat angket online, nah itu biasanya angka-angkanya itu bisa langsung digunakan gitu, bisa langsung jadi data mentah. Nah, di sini juga bisa, bukan di sini. Ini. Kalian bisa membuat quiz langsung di sini. Jadi kalian buat dulu daftar pertanyaan-pertanyaan yang kalian butuhkan, kemudian kalian klik quizzes di pengaturan, make this a quiz gitu. Jadi auto grading, maksudnya nanti otomatis dinilai. Dalam artian skornya itu sudah langsung otomatis dinilai karena menggunakan fasilitas quiz di sini. Oke, sampai sini Bu harap paham ya. Jadi banyak sekali memang yang amat sangat dimudahkan gitu. Kalian bisa menggunakan fasilitas Google Formulir untuk membuat angket online, link pendaftaran, kuis, atau yang lain gitu. Oke, kita lanjut ke pengerjaan secara individu ya. Nanti Ibu harap bisa membuat satu angket online yang mungkin angketnya sudah kalian punya dalam bentuk Word, atau kalian cari satu contoh angket di Google, kemudian kalian transfer ke Google Formulir dengan tahap-tahap yang seperti tadi, sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang kalian butuhkan, kalian menggunakan nama, short answer, paragraf, checkbox, grid, atau apa gitu. Silahkan disesuaikan. Oke, sampai sini aja materi dari Ibu.